Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Utami Dastuti dari kelas 5D PAI. Di sini saya membuat video untuk tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini Farida, SPDI MPD, untuk mencari kasus siswa di Indonesia dan mencari solusi atau landasan bimbingan dan konseling yang cocok untuk menyelesaikan masalah dari siswa tersebut. Di sini saya mengambil di laman berita tempo.co yang berjudul Perundungan Siswa Kelas 2 SD oleh kakak kelas yang berujung kematian. KPAI meminta polisi menelusuri motif sebenarnya. Jadi kasus ini terjadi pada bulan Mei 2025. Pelaku sudah ditangkap, namun motif dari bullying atau perundungan yang menyebabkan kematian ini masih menjadi tanda tanya. Di sini saya akan memberikan pendekatan yang paling cocok, yang paling penting untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan bimbingan konseling yang paling tepat, yang paling penting menurut saya itu ada dua. Yang pertama ada pendekatan krisis dan yang kedua ada pendekatan remedial atau perbaikan. Mengapa? Karena untuk pendekatan krisis tersendiri itu dilakukan ketika halnya kejadian tersebut sudah terjadi, maka harus cepat-cepat ditangani. Dan ini juga, hal ini harus cepat-cepat ditangani karena dapat menjadikan para siswa, orang tua maupun masyarakat di sekitar sekolah menjadi trauma atau takut, tidak merasa aman di sekolah tersebut gitu, di lingkungan sekolah tersebut. Maka harus adanya pendekatan krisis, memberikan konseling kepada saksi terutama yang mengetahui kejadian tersebut agar dia tidak merasa takut dan juga tidak merasa terancam. Dan juga perlunya pendampingan kepada orang tua korban dari pihak yang berwenang, baik itu kepolisian maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia, agar adanya siswa dan para murid tidak merasa takut, tidak merasa trauma, dan merasa aman kembali jika berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya untuk pendekatan bimbingan dan konseling yang kedua yaitu remedial atau perbaikan atau pemulihan, yaitu diadakannya oleh sekolah suatu konseling kelompok maupun rapat orang tua maupun konseling pribadi bagi para siswa agar kejadian ini tidak terulang, khususnya bullying, karena ini sudah sangat amat meresahkan dan kriminal sekali untuk anak di bawah usia 12 tahun sampai menghilangkan nyawa orang lain. Tentunya juga diadakan pelatihan kepada para guru, karena ini di sekolah dasar, maka belum ada kebijakan yang mengharuskan guru bimbingan dan konseling ada di sekolah tersebut, guru khusus bimbingan dan konseling. Maka setiap guru baiknya harusnya diadakan pelatihan mengenai bimbingan dan konseling untuk menjadikan layanan ke depannya agar lebih baik lagi dan kejadian ini tidak terulang lagi. Dan kemudian perlu adanya evaluasi atau pengawasan dari kepala sekolah maupun dari pengawas maupun dari guru tersendiri kepada para siswa dan juga
orang tua untuk mengetahui bagaimana kondisi anak atau siswa ketika di rumah. Jadi harus ada komunikasi yang sangat aktif yang terjalin di lingkungan sekolah untuk mencegah terjadinya hal seperti ini atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Mungkin saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.